Video kali ini untuk menjelaskan sistem ATS sinkronasi zero crossing dan non zero crossing. Nah, di sini menggunakan kontaktor modular untuk tes aja. Di sini sinkronasinya saya aktifkan, namun sistem zero crossingnya saya nonaktifkan. Hasilnya seperti ini. Nah, saat perpindahan perpotongannya bisa terletak di atas, kadang di sini, kadang di bawah, kadang di sini, bebas dan tidak menentu. Nah, resikonya kalau perbedaan tegangan antara PLN dengan inverter itu cukup besar, maka terjadi perbedaan ketinggian seperti ini. Nah, ini tegangan mulanya PLN, dia lebih rendah, dan tegangan inverternya dia lebih tinggi. Jadi ada sedikit perbedaan tegangan, beberapa volt, beberapa belas volt. Kalau perbedaan ketinggiannya cukup besar, maka inverternya akan lebih terlihat tinggi. Nah, kalau zero crossing, nanti dia berpindahnya pas di titik tengah di sini, atau di 0 volt. Jadi walaupun PLN-nya tegangannya rendah dan inverternya tegangannya jauh lebih tinggi, maka tidak ada lonjakan tegangan ketika perpindahan menuju ke inverter, ya, karena titiknya berada di 0 volt. Ini non zero crossing. Nanti kalau zero crossing saya aktifkan, nanti dia perpotongannya di sini, tepat di 0 volt. Sekarang akan saya ukur dulu ini kecepatan kontaktor ATS-nya menggunakan kontaktor modular. Kita ketahui untuk menempuh satu gelombang sinus penuh itu membutuhkan waktu 20 milidetik, 20 milidetik, milisecond. Ini kursor untuk mengukur time-nya. Akan saya geser untuk mendekati dan mengukur bagian celah ini. Berapa kecepatan kontaktornya. Nah, ini terlihat angkanya mulai turun karena saya dekatkan untuk kursor awal dan akhir. Nah, cukup di sini aja. Kemudian kursor satunya saya dekatkan juga. Nah, ini di bawah 1 milidetik. Hanya sekitar 700 mikrosecond. Nah, ini sangat-sangat cepat sekali, tidak ada 1 milidetik untuk perpindahan kontaktornya. Jadi kecepatan transfer switch-nya ini di bawah 1 milisecond untuk inverternya yang ini. Oke, untuk pengecekan kecepatan sudah. Sekarang sudah saya aktifkan zero crossing-nya melalui pemrograman. Jadi saya flash ulang untuk mengaktifkannya lewat program. Nah, ini hasilnya. Titik perpotongannya ada di tengah. Untuk perpotongan awal dia memang lebih dini, supaya nanti ketemunya berada di tengah-tengah zero cross. Nah, seperti ini. Ini kecepatannya sama, masih konsisten 700 mikrodetik. Celahnya di sini, bisa di sini, bisa juga di sini. Nah, bebas. Untuk zero crossing bisa di sini dan di sini, tapi tidak akan jatuh di tempat lain kecuali di area zero cross. Dan saya zoom out. Nah, ini masih seperti yang tadi. Ini gelombang PLN lebih rendah, kemudian gelombang inverter lebih tinggi, tegangannya sedikit, dan perpotongannya pas di tengah-tengah. Nah, dari rumah dihandle oleh PLN, kemudian ATS akan switch ke inverter, dia akan lebih dini memutus kontaktor
lalu terhubung kembali pada titik zero cross di tengah ini. Ini kecepatannya sangat cepat sekali, di bawah 1 milisecond. Untuk di osiloskop memang terlihat lebih besar karena ini skalanya bisa diatur untuk melihat celah. Tapi kalau realitanya aslinya dia sampai nggak terlihat. Namun karena di osiloskop jadi ini lebih terlihat celahnya lebih besar daripada garis yang lain. Untuk satu gelombang penuh 20 milisecond dan untuk perpotongan jedanya cuman di bawah 1 milisecond. Nah, itu untuk sistem perbedaan zero crossing dan non zero crossing. Sinkronasi zero crossing dan sinkronasi non zero crossing. Sinkronasinya tetap, ini terlihat gelombangnya meneruskan gelombang sebelumnya. Kalau tidak sinkronasi, ini bisa tidak meneruskan turunan dari sini, dia bisa langsung naik ke sini. Nah, itu enggak sinkron. Tapi kalau ini sinkron, seirama dan satu garis sinkronnya, satu irama dan tepat pada garisnya. Begitu untuk sinkronasi, ditambah titik zero crossing untuk perpindahan. Next video. Untuk kalau yang ini untuk perpindahan dari inverter ke PLN, masih konsisten di 700 mikrosecond juga, tepat di zero crossing. Nah, ini tegangan inverter lebih tinggi dan tegangan PLN-nya lebih rendah. Perpindahannya ada di zero crossing juga, sama seperti ketika berpindah ke inverter. Untuk uji tesnya saya tadi menggunakan beban load, jadi ketika baterainya turun baru saya capture untuk gelombangnya. Nah, seperti ini. Nah, tadi terlihat di tengah. Sekarang kembali ke inverter. Nah, kembali ke inverter. Dan terkadang tidak terlihat gelombangnya, perpotongannya. Yang ini rendah terlihat rendah dan yang sana lebih tinggi. Kadang tidak terlihat perpotongannya karena di bawah 1 milisecond. Nah, itu terkadang jika tidak sinkron bisa ngetrip baik inverternya atau PLN-nya, MCB-nya bisa ngetrip karena kecepatannya tinggi perpindahannya, dan mungkin kalau pemasangan sensornya salah untuk pasanya, malah berbalik pasa sinkronnya. Nah, itu bisa trip bagian MCB-nya. Untuk menyesuaikan supaya kedua pasa inverter dan PLN rakitannya itu betul kabelnya, bisa menggunakan osiloskop lebih baik atau dengan melihat wattmeter yang ada di SPWM LCD. Nah, ampernya itu kalau dibebani baik inverter maupun PLN akan tampil. Namun kalau hanya tampil inverter saja atau PLN saja, berarti sensor untuk deteksi PLN atau pasa sinkronasi terbalik. Nah, caranya dibalik aja kabel sensor PLN yang ini, dibalik, nanti pasanya akan sama. Kalau sensor arusnya belum mendeteksi, dibalik untuk CT core-nya yang ada di kabel output di load rumah. Nah, ini seperti ini core sensor CT. Nah, ini dibalik atau dibalik kabel yang ada di sensor SPWM, dibalik di situ, bisa di sini juga, sampai kedua watt PLN dan inverter mendeteksi, artinya pasti sudah sinkron. Itu caranya kalau mau merakit sendiri menggunakan SPWM.
tes lagi. Oke, nah ini udah saya stop, langsung berhenti. Nah itu di zero crossing juga. Nanti kalau saya play, saya lepas bebannya, kemudian menunggu berpindah lagi ke inverter. Oh ini belum, menunggu baterai naik. Oke, terlalu kecil, ulangi lagi. Nah, kadang dapat kadang tidak karena jedanya cepat sekali. Nah ini dapat lagi, tepat di zero crossing juga. Seperti itu caranya untuk melihat menggunakan osiloskop ini. Mungkin untuk cara terbaik bisa pakai trigger yang di sini, tapi saya belum memahami kabelnya, atau ada cara lebih baik, bisa di komen di kolom komentar. Nah tetap konsisten di kisaran 700 mikrosecond. Oke, sekian. Oke, untuk analisa dan pengecekan sudah selesai.